Terima kasih Henry. Menurut FBI, pelaku penembakan merupakan anggota Republikan dan juga motif masih didalami. Terima kasih banyak Henry atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, lantas bagaimana mungkin calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak saat kampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat? Apakah aparat keamanan kecolongan dan bagaimana bisa pelaku penembakan lolos masuk ke area kampanye? Baik, untuk membahasnya telah bergabung pakar pertahanan dan keamanan Rizal Dharma Putra. Selamat sore, Bang Rizal. Selamat sore. Baik, ya. Bang Rizal, ini bagaimana bisa pelaku penembakan lolos masuk ke area kampanye yang seharusnya sudah disterilisasi dan membawa senjata api dari jarak sekitar 100 meter? Iya, menurut saya agak aneh juga ya itu. Karena yang dibawa itu kan AR-15 atau Arma Light itu kategorinya bukan senjata api yang kecil, tapi itu bisa dikategorikan semacam senapan serbu yang ringan gitu loh. Jadi artinya di situ bisa terlihat jelas apa yang dibawa, misalnya ditaruh dalam tas dan juga dia bawa tas yang cukup besar dan kemudian dari jarak 100 meter itu nggak terlalu jauh dia bisa keluarkan AR-15 itu dengan mudah dan kemudian membidiknya walaupun nggak kena secara tepat. Itu menurut saya suatu keteledoran yang sangat besar apabila memang itu suatu keteledoran gitu loh. Karena bisa lolos dan ditembak dari jarak yang cukup dekat. Lain perkara kalau yang dibawa oleh si Thomas ini senjata api semacam pistol ya, dan kemudian dikeluarkan senjata itu dari jarak cukup dekat seperti sewaktu penembakan Ronald Reagan, itu mungkin masih ya memungkinkan dalam kerumunan orang mengeluarkan senjata sejenis pistol, tapi ini senapan kemudian dia bisa ditembakkan, ya itu suatu tanda tanya besar menurut saya kenapa hal itu bisa terjadi. Ya. Tadi kan Bang Rizal menyampaikan bahwa aparat keamanan ini kecolongan ya, tapi kalau kita melihat penembakan presiden dan calon presiden Amerika Serikat ini sudah beberapa kali terjadi ya Bang Rizal ya. Apa sebetulnya terjadi kalau Bang Rizal melihat secara keseluruhan? Ya, memang di Amerika ini tidak pernah terkuak secara gamblang mengenai motif dari penembakan dari John F. Kennedy, ya, kemudian Ronald Reagan, ya, itu selalu yang kemudian disampaikan ke publik atau yang kemudian mampu disampaikan oleh pihak otoritas Amerika kepada publik adalah dilakukan oleh perorangan. Jadi secara resmi tidak pernah dinyatakan bahwa ini terkait dengan satu organisasi besar atau ada satu negara yang melakukan percobaan pembunuhan melalui pembunuh tersebut atau penembak tersebut. Jadi kalau menurut hemat saya ini pun akan berakhir bahwa ini dilakukan oleh seorang penembak tunggal, seorang aktor tunggal tanpa adanya keterkaitan dengan pihak lain atau organisasi lain atau negara lain. Jadi ini akan berakhir di sini aja. Jadi apakah itu dibuang karena fanatisme dan lain sebagainya. Baik, jadi, Bang Rizal. Tidak akan terkuat. Ini kan selalu setiap ada pelaku penembakan, baik itu terhadap presiden maupun calon presiden di Amerika Serikat nih, pelaku ini ditembak mati. Apakah memang protapnya seperti itu? Kenapa pelaku ini tidak ditangkap kemudian diinterogasi sehingga motifnya diketahui gitu, Bang? Sebetulnya pernah dulu ditangkap sewaktu penembakan Kennedy, ya. Penembakan ditangkap, namun sewaktu akan dibawa ke satu tempat, kemudian orang tersebut ditembak mati lagi, gitu loh. Nah, itu kemudian terjadi missing link, putus, gitu loh. Jadi akhirnya hal tersebut selalu menimbulkan teori konspirasi. Nah, kali ini dengan penelusuran dari latar belakang si penembak tersebut, ya mudah-mudahan bisa terungkap. Cuman menariknya bahwa si penembak ini juga si Thomas ini, dia juga pendukung dari Partai Republik. Jadi ya untuk terkait dengan motif politis yang lebih besar lagi atau ada konspirasi yang lebih luas lagi, jadi akhirnya akan terputus pada pada si individu si Thomas Matthew tersebut. Jadi akan mengulangi lagi missing link
dari setiap penembakan Presiden Amerika Serikat dari sejak Kennedy sampai terakhir. Ya mungkin ya, Bang Rizal. Kalau saya nggak salah. Ya, Bang Rizal, kalau memang potensi untuk motif nanti akan kecil sekali terungkap. Jadi kalau menurut Bang Rizal ini apakah ada kaitan secara politik penembakan ini atau ya ini memang murni peristiwa saja? Kalau secara official ini nggak akan ada pengungkapan bahwa ini merupakan hal yang sifatnya politis. Menurut saya nggak akan. Jadi yang sudah dibangun narasinya ini atau yang terbangun misalnya narasinya kan sekarang bahwa karena ada motif pribadi dari si penembak karena dia kesal terhadap beberapa retorika dari Donald Trump dan lain-lain. Jadi tidak ada keterkaitan dengan satu upaya konspirasi besar. Baik, percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump ini apakah juga akan menaikkan popularitas Trump supaya lebih dikenal dan menaikkan elektabilitas dia secara untuk pemilih? Ya, otomatis itu kan naik. Saya dapat info juga, pollingnya juga dia naik. Gitu. Kemudian hal ini juga menimbulkan spekulasi bahwa percobaan pembunuhan atau penembakan ini dilakukan oleh dari kubu Trump sendiri. Itu akhirnya memunculkan spekulasi seperti itu. Tetapi ini menurut saya ini spekulasi yang terlalu jauh. Tetapi ya karena selama ini penembakan terhadap Presiden Amerika ini tidak pernah terungkap secara tuntas dan hanya berakhir pada individu yang melakukan penembakan tersebut, akhirnya publik, masyarakat baik di Amerika Serikat maupun internasional akan menafsirkan berdasarkan imajinasinya mereka masing-masing. Ya, nanti sama-sama kita tunggu hasil investigasinya seperti apa, apakah motif akan terungkap atau tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Rizal atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.